Perseteruan di Ukraina yang semakin sengit membuat banyak orang khawatir perang akan menjadi lebih besar dan berkepanjangan. Pasar saham global sempat jatuh, walau kembali naik dengan cepat. Banyak investor tetap gelisah. Apa yang bisa diharapkan para investor? Di mana sebaiknya menempatkan asetnya? Berikut analisis dari Roy Sambel, Professor for Finance and Investment di IPMI International Business School. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pasar saham di Indonesia sedang menuju hal yang bagus ya, sempat mencetak rekor-rekor tertinggi baru gitu. Itu juga sesuai yang sudah diramalkan di awal tahun dan di dalam beberapa webinar yang saya kemukakan karena bagus nih. Dan salah satu yang jadi hambatan bukan lagi tentang Omicron atau tentang COVID karena sudah more or less bisa diatasi, bisa terkendali lah meskipun sekarang lagi naik tapi tidak separah yang dulu dampaknya kalau motoralnya mungkin ya. Tapi salah satu yang menjadi kuda hitamnya ini rupanya adalah ini ketegangan dan pecahnya konflik di Ukraina dan Rusia ya. Nah itu yang kemudian dampak langsungnya adalah over pessimism ya, langsung marketnya jatuhnya berantakan kayak di Amerika juga, bukan cuma di Indonesia, di banyak negara lain. Tapi kemudian setelah dikaji ulang sebenarnya kalau di Indonesia dampaknya itu lebih terasanya di beberapa hal. Pertama, kalau domestik rasanya nggak terlalu masalah, ada sih dampaknya. Misalnya nanti kalau energinya mulai naik karena oil yang menjadi salah satu komoditas yang penting di Ukraina dan sekitarnya, produksinya akan sedikit agak terganggu tentu karena supply-nya berkurang, tentu hukum ekonomi jalan, maka akan naik harganya. Dan berikutnya adalah kalau kenaikan harga energi, di satu sisi ada sisi positif untuk Indonesia, komoditi cenderung naik, sisi positifnya kan Indonesia masih mau diakui atau tidak tetap bergantung kepada komoditi kan begitu. Kemudian berikutnya dengan kenaikan harga minyak itu ada kecenderungan biaya energi akan naik sehingga company akan kena dampaknya biaya energi naik gitu. Dan dampaknya apa? Harga cenderung naik. Dengan demikian inflasi akan jadi lebih tinggi dari perkiraan semula gitu ya. Dengan inflasi lebih tinggi dari perkiraan semula maka tekanan terhadap kenaikan suku bunga akan naik lagi ya, karena sebelumnya juga sudah ada tekanan karena ada recovery dari ekonomi kan agregat demand naik. Nah sekarang tambah lagi tekanan kenaikan harga energi ya. Dengan demikian ya inflasi diperkirakan akan naik di atas perkiraan semula ya. Tadinya kan perkiraannya sekitar 2% plus minus 1, tapi mungkin bisa naik tambahan 1%-an lah gitu ya. Bukan cuma Amerika, Indonesia juga. Karena dengan harga energi yang naik otomatis ada tekanan ya, baik dari energi yang masih sebagian impor, nah pasti ada tekanan kan gitu. Dan ada harga komoditi yang lainnya juga akan berkorelasi positif, akan cenderung naik. Jadi overall harga energi akan cenderung naik, akibatnya cost of production akan relatif naik, maka tekanan terhadap cost push inflation juga akan terjadi ya. Akibatnya overall inflation-nya akan naik, dengan demikian tekanan terhadap kenaikan suku bunga ya. Karena sebelumnya bunga Indonesia lagi serendah-rendahnya sudah sepanjang sejarah, karena memang inflasi kita selama beberapa periode rendah sekali, termasuk karena dampak COVID juga sebenarnya agregat demand yang relatif rendah gitu. Tapi dengan agregat demand yang makin naik dan ada cost push inflation, itu combine-nya inflation diperkirakan akan naik dan di atas perkiraan sebelumnya. Dan akibatnya apa? Di satu sisi dengan inflation naik itu artinya bahwa dalam jangka menengah sebenarnya kalau stock marketnya itu adalah menyesuaikan diri dengan inflasi ya. Salah satu hedging terhadap inflasi adalah stock market, asal jangan inflasi yang terlalu tinggi sampai double digit begitu. Kalau inflasi yang masih reasonable, masih di bawah 5%, sebenarnya bagus untuk stock market ke depannya ya. Tapi di sisi lain, memang dengan adanya kekhawatiran kenaikan suku bunganya yang menyebabkan valuasi dari saham, otomatis kan kalau suku bunga naik berarti required return sama cost of capital naik, sehingga discount rate-nya naik, maka hasilnya valuation-nya akan turun gitu ya. Itu dua hal tarik-tarikan. Tapi overall kalau dampak terhadap krisis Ukraine itu untuk ekonomi domestik sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena domestik permintaan akan tetap ada kan. Tapi yang jadi terpengaruh biasanya yang tergantung dengan ekspor impor dan karena tergantung dari perdagangan internasional gitu.
Dengan demikian dari sisi itu ke emiten-emiten yang tergantung dengan ekspor impor itu yang akan sedikit terganggu, meskipun tidak semuanya, karena akan terisolasi di beberapa sektor saja yang mengarah terutama Eropa dan sebagian ke Amerika. Kalau yang sesama Asia selain dari Rusianya harusnya nggak terlalu masalah gitu ya. Jadi dampak dari Ukraine ini dalam jangka pendek akan terasa, tapi dalam jangka panjang rasanya tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan nggak sampai perang nuklir. Tapi kalau invasi kayak begitu saja, harapannya ya dampaknya akan terkendali. Jadi indeks nggak bakal turun sampai di bawah 5.000 lah. Pokoknya masih 6.000-an masih oke lah. Tapi untuk naik ke atas memang jadi lebih ada hambatannya. Oke, kira-kira sih perkiraannya seperti itu. Jadi tetap tenang aja. Biasanya juga habis itu akan ada recovery-nya kayak di Amerika kan udah bouncing lagi. Baru 1 hari turun udah mulai bouncing lagi. Ya, dampak obligasi udah jelas. Karena obligasi itu adalah berkorelasi negatif dengan bunga. Makin naik bunga, maka harga obligasi, karena itu fixed income, itu perhitungannya lebih direct ya tentang suku bunga dan valuasinya. Tapi kalau yang lain-lainnya dengan saham kan faktornya bukan cuma bunga saja tadi yang saya sebutkan. Yang pasti akan kurangi obligasi dan sahamnya juga sedikit dikurangi, terutama untuk sektor-sektor yang terpengaruh ya. Tapi untuk yang sektor yang lebih banyak domestiknya sebenarnya bisa dipertahankan. Dan dari sisanya itu yang dikurangi dari obligasi, sedikit dikurangi dari saham, itu bisa alokasi ke cash lah. Termasuk pasar uang kan, karena pasar uang itu yang relatif liquid gitu ya. Dan tidak banyak terpengaruh dengan gejolak biasanya. Gitu. Emas juga jadi naik, cuma bahayanya biasanya emas tuh naiknya sesaat, begitu reda turun, kayak waktu COVID, waktu yang sebelumnya sempat naik kencang kemudian turun ya. Kalau udah belinya di tempat yang tertinggi, bahayanya itu kecuali kalau memang Anda adalah tipe investor yang secara reguler kayak dollar cost averaging ya. Mau naik, mau turun, pokoknya pada titik tertentu akan beli secara reguler dalam jangka panjang sih oke. Tapi kalau Anda memang mau trading, artinya mau memanfaatkan naik turun, ya harus hati-hati. Kalau udah naik terlalu banyak, kayak waktu itu orang pada serbu harga emas naik, nggak lah berapa kemudian turun ya kan. Nah, tapi dalam jangka panjang emas memang oke, apalagi kalau dengan ada inflasi kan, emas sebagai salah satu hedging terhadap inflasi di samping saham kan gitu. Jadi untuk aset allocation jangka panjang sebenarnya nggak apa-apa. Nah, tapi untuk yang trading ya harus perhatikan ini puncaknya di mana, nanti dia bakal reversal gitu. Nah, begitu reversal, kalau mau buy lagi oke. Saya masih yakin akan bouncing lagi kok gitu. Dari pengalaman yang lalu-lalu. Ya, mudah-mudahan sih nggak sampai perang nuklir lah gitu. Kalau cuma perang kayak begitu saja, sangat menyedihkan memang, karena akan memakan banyak korban manusianya. Di sisi lain, di sisi sahamnya itu biasanya dampaknya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu jangka menengah panjang gitu.